Tiga fase dalam kehidupan seorang wanita, di mana dorongan untuk memiliki pasangan menjadi jauh lebih kuat, sebuah realitas yang jarang dibicarakan secara terbuka, namun sangat nyata. Dan yang akan kamu dengar ini mungkin akan mengubah cara pandangmu sepenuhnya. Ada momen-momen tertentu dalam hidup seorang wanita di mana keinginannya untuk menjalin hubungan tidak hanya muncul begitu saja. Ini bukan kebetulan, bukan sekadar perasaan sesaat. Ini adalah perpaduan kompleks antara faktor psikologis, biologis, dan emosional yang bekerja secara bersamaan. Dan jika kamu sebagai pria tidak memahami fase-fase ini, besar kemungkinan kamu akan terus salah menafsirkan perilaku wanita berulang kali. Kebanyakan pria percaya bahwa wanita menginginkan hubungan dengan cara yang sama sepanjang hidup mereka. Anggapan ini terdengar masuk akal, tapi kenyataannya sangat keliru. Berbagai penelitian ilmiah menunjukkan gambaran yang sangat berbeda. Para psikolog perkembangan yang menganalisis motivasi wanita dalam hubungan di berbagai rentang usia menemukan pola yang sangat jelas, namun jarang diungkapkan secara langsung. Keinginan seorang wanita untuk memiliki pasangan tidak bersifat konstan. Ia meningkat secara signifikan pada tiga fase kehidupan yang sangat spesifik. Dan yang lebih mengejutkan, apa yang ia cari dalam setiap fase tersebut sangat berbeda. Dan justru disinilah banyak pria gagal memahami. Mari kita mulai dari fase pertama, yaitu usia 18 hingga 22 tahun. Ini adalah masa eksplorasi, sebuah periode di mana banyak hal masih dalam proses pembentukan. Pada tahap ini, bagian otak yang bertanggung jawab atas perencanaan jangka panjang dan pengambilan keputusan, yaitu korteks prefrontal, masih belum sepenuhnya matang. Akibatnya, fokus utama cenderung tertuju pada masa kini. Yang ia cari adalah pengalaman, sensasi, emosi yang intens, bukan sesuatu yang stabil atau jangka panjang. Ia tidak memikirkan di mana ia akan berada 5 tahun ke depan. Yang ia pedulikan adalah apa yang membuatnya merasa hidup sekarang. Di fase ini, hubungan bukan tentang selamanya, tapi tentang saat ini. Ia sedang membangun pengalaman, memahami dirinya sendiri, dan mencoba berbagai dinamika emosional. Itulah sebabnya tipe pria yang menarik baginya adalah mereka yang membawa energi, kegembiraan, dan dinamika ke dalam hidupnya. Bukan yang paling stabil, tapi yang paling terasa hidup. Namun disinilah titik perubahan mulai muncul. Memasuki fase kedua, sekitar usia 25 hingga 30 tahun, terjadi pergeseran besar. Bukan hanya dalam dirinya, tapi juga dalam lingkungannya. Teman-temannya mulai menikah. Lingkar sosialnya mulai berubah. Banyak orang di sekitarnya mulai membangun keluarga. Dan secara perlahan tanpa disadari, perspektifnya ikut berubah. Di saat yang sama, sesuatu yang sering disebut sebagai jam biologis mulai memainkan peran. Dan ini bukan sekadar mitos sosial. Penelitian dalam bidang neuroscience menunjukkan bahwa memang ada dorongan biologis yang menciptakan rasa urgensi halus namun konsisten. Pada fase ini, cara wanita melihat pria mulai berbeda. Jika sebelumnya ia mencari koneksi emosional yang intens, kini ia mulai menilai dari sudut pandang jangka panjang. Stabilitas, karakter, keandalan, masa depan. Wanita yang dulu tertarik pada sensasi di usia 21, kini mulai mempertimbangkan konsistensi di usia 28. Dan jika kamu pernah melihat seorang wanita tiba-tiba meningkatkan standarnya atau mengubah ekspektasinya secara drastis, itu bukan karena ia berubah tanpa alasan. Ada proses yang terjadi di balik itu. Ia tidak lagi hanya merasakan, ia mulai mengevaluasi. Sekarang kita masuk ke fase ketiga, yaitu usia 38 hingga 45 tahun. Ini adalah fase yang paling sering disalahpahami. Pada titik ini, seorang wanita telah melalui banyak hal. Ia sudah mengalami cinta, mungkin juga kehilangan. Ia telah membangun kehidupannya sendiri, baik secara emosional maupun praktis. Ia tidak lagi mencari validasi dari luar. Yang berubah bukan hanya apa yang ia inginkan, tapi bagaimana ia memandang hubungan itu sendiri. Ia tidak lagi tertarik untuk mengesankan siapapun. Ia tidak lagi terobsesi dengan penampilan luar atau kesan pertama. Yang ia cari sekarang adalah rasa aman. Bukan dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk emosional. Kehadiran yang konsisten, kejujuran, keaslian. Para psikolog menyebut fase ini sebagai
pergeseran menuju autentisitas, di mana daya tarik superficial kehilangan kekuatannya dan kedalaman emosional menjadi satu-satunya hal yang benar-benar berarti. Disinilah banyak pria salah membaca situasi. Mereka mengira wanita menjadi lebih rumit, lebih sulit dipahami, atau bahkan tidak konsisten. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah ia sedang merespons fase hidupnya. Fase yang mungkin tidak pernah diajarkan kepada kamu untuk dipahami. Dan inilah realitas yang seringkali sulit diterima. Seorang wanita yang terasa sangat dekat denganmu di satu fase, bisa saja secara alami menjauh di fase berikutnya. Bukan karena kamu melakukan kesalahan, bukan karena ia berubah menjadi orang yang berbeda, tapi karena kebutuhannya telah berkembang. Pria yang mampu menghindari kebingungan dan kekecewaan adalah mereka yang memahami pola ini. Mereka tidak hanya melihat momen saat ini, tapi juga memahami konteks di baliknya. Mereka tidak membangun hubungan berdasarkan waktu yang kebetulan tepat, tapi berdasarkan keselarasan yang nyata. Karena pada akhirnya, pertanyaan yang paling penting bukanlah apa yang dia inginkan. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, dia sedang berada di fase kehidupan yang mana sekarang? Dan jika pemahaman ini baru saja mengubah cara pandangmu, maka yang berikutnya akan lebih membuka matamu lagi. Karena di balik setiap fase ini, ada sinyal-sinyal halus yang sering kali diabaikan oleh sebagian besar pria. Tanda-tanda kecil yang sebenarnya mengungkapkan apa yang benar-benar ia rasakan dan butuhkan. Dan ketika kamu mulai melihatnya dengan jelas, semuanya akan berubah.